Oke, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita melanjutkan materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Coba siapa yang masih ingat bab 1 kita telah membahas daur hidup hewan yang ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kemudian pada bab 2 kita telah mempelajari macam-macam gaya dalam kehidupan. Nah, pada siang hari ini kita akan mempelajari bab 3 yang berjudul energi dan pengaruhnya bagi kehidupan. Coba siapa yang masih ingat pengertian dari energi? Energi ini sudah kita pelajari waktu kelas 2. Ayo, siapa yang masih ingat pelajaran kelas 2 dulu? Ada lampu, ada setrika, kemudian ada sinar matahari dan lain-lain. Coba diingat-ingat dulu ya sebelum kita lanjutkan. Oke. Di rumah sudah diingat-ingat? Kalau sudah, kita lanjutkan ke materi berikutnya. Kita bahas dulu dari yang paling awal, yang pertama yaitu pengertian dari energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan sebuah kerja atau usaha. Kalau memahami seperti ini mungkin kalian masih bingung. Coba kalian bayangkan kalau sedang sakit ataupun belum sarapan. Kemudian ada yang mengatakan, kok Pak Bayu lemes? Apa ndak punya energi? Berarti saat itu Pak Bayu tidak mempunyai sebuah kerja atau sebuah usaha karena tidak ada energi yang menopang untuk berjalan, berbicara ataupun berjalan. Kemudian setelah itu energi yang kita pelajari tadi tidak semerta-merta muncul seperti cahaya langsung peng gitu ya, tidak seperti itu. Energi memiliki sumbernya masing-masing. Ada benda ini itu di sekitarmu. Nah, sumber energi itu sendiri diartikan sebagai segala sesuatu yang bisa menghasilkan energi. Setiap benda atau segala sesuatu yang ada di sekitarmu, di rumah, di sekolah, di ransi yang bisa menghasilkan energi itu dikatakan sebagai sumber energi. Misalnya seperti ini. Kalau sekarang kalian belajar di rumah menggunakan cahaya lampu, nah sumber energinya itu adalah lampu yang menyala dari listrik. Paham? Ya, Bu Uswah paham ya, karena Bu Uswah tidak bisa bertanya secara langsung. Oke, kalau sampai sini sudah paham, kita lanjutkan. Nanti jika ada yang kurang paham, ditanyakan di sesi diskusi. Kemudian yang ketiga adalah pembagian sumber energi berdasarkan bentuknya. Yang pertama terdiri dari minyak dan gas atau disingkat dengan istilah migas. Yang kedua non migas. Ada bentuknya macam-macam nanti. Nah, ini semua energi ini tersebar di Indonesia merata dari Sabang sampai dengan Merauke. Kita bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama yaitu migas atau minyak dan gas. Contoh yang bisa kamu amati dalam kehidupan sehari-hari, contohnya bensin, gas LPG yang digunakan ibumu untuk masak setiap harinya dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya ada non migas, berarti kecuali yang disebutkan pertama tadi, ada panas. Bisa berasal dari sinar matahari, bisa dari api kompor, api unggun, lilin, dan lain-lain sebagainya. Kemudian cahaya, kita sumbernya misalnya sinar matahari, kemudian cahaya lampu, cahaya lilin juga bisa. Kemudian gerak, misalnya gerak kipas angin, gerak kincir angin, dan lain-lain. Kemudian kita bagi lagi sumber energinya berdasarkan bisa tidaknya digunakan kembali. Yang pertama, tidak dapat diperbaharui. Artinya setelah digunakan energi tersebut langsung habis dan memerlukan waktu yang lama untuk bisa ada kembali. Contoh-contohnya misalnya ada tadi migas, contohnya di atas tadi, kemudian ada batu bara, gas alam. Gas alam itu contohnya tadi gas LPG atau tabung yang biasanya digunakan ibu untuk masak, atau juga ada gas metana. Untuk gas metana mungkin untuk kamu belum bisa belajar itu sekarang, nanti dipelajari lebih detail di SMP atau MTS. Kemudian ada hasil tambang kayak emas, kemudian belerang dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya tidak
Oh, salah ya Bu Uswa, yang selanjutnya yaitu dapat diperbaharui. Ini banyak sekali macamnya dan ada di sekelilingmu. Kamu bisa mengamatinya setiap hari. Yang pertama, sinar matahari, kemudian air, tanah, dan lain-lain. Untuk sinar matahari ini manfaatnya banyak sekali, karena sinar matahari sendiri itu merupakan energi paling utama atau energi terbesar di bumi. Kenapa? Karena sinar matahari tersebut bisa digunakan untuk membantu proses fotosintesis yang sangat bermanfaat untuk kehidupan makhluk hidup. Ya, contohnya kayak gini. Jika tidak ada sinar matahari, maka makhluk hidup yang utama tumbuhan tidak bisa menghasilkan oksigen untuk manusia dan hewan. Kemudian yang kedua, air. Air juga sangat berguna. Nanti coba pikirkan sendiri ya apa fungsinya. Tanah juga seperti itu. Baik, ada yang kurang paham atau mungkin Bu Uswa kurang jelas, nanti silahkan ditanyakan di sesi diskusi. Untuk hari ini mungkin materinya sampai di sini dulu ya. Kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya.